mempersepsikan uang dengan istilah budaya. Kata uang, ya, money, uang atau duit. Time is money. Orang Barat sangat budayanya sangat mementingkan uang itu sebagai sesuatu yang harus dikejar dengan waktu. Time is money. Kemudian orang Arab menentukannya al-waqtu kas-saib. Al-waqtu kas-saib. Waktu itu seperti pedang. Ya. Kalau waktu tidak digunakan sebaik-baik mungkin dengan karya-karya yang bermanfaat, dengan kerja-kerja yang bermanfaat, dengan kegiatan yang berguna, maka akan terlindaslah lehernya, ya, seperti digilas pedang, seperti dipancung pedang. Nah, itu pandangan budaya orang Arab melahirkan suatu bahasa tertentu. Ya, time is money, money. Ya, al-waqtu kas-saib. Nah, jadi di situ time is money, money merupakan itu uang, ya, yang harus dikejar. Kemudian waktu harus dikejar karena akan memancung lehernya. Seperti itulah konteks budaya dan berbahasa. Begitu juga bagi orang Barat atau orang yang tidak memakan padi, tidak memakan beras, rice, gitu. Dalam bahasa Inggris hanya dikenal istilah rice, beras, ya. Jadi tidak ada seperti Indonesia ada gabah, ya, ada beras, ada padi, ya, ada padi, ada gabah, ada beras, ada nasi. Kenapa orang Indonesia mengenal keempat bahasa tersebut? Kosakatanya ada 4 seperti itu. Karena orang Indonesia makan nasi, sementara orang Barat atau orang bule itu tidak makan nasi. Jadi budaya itu juga mempengaruhi bahasa. Makanya bahasa Inggris hanya mengenal satu kata, rice. Ya, begitu juga bagi orang yang berada di daerah bangsa Eskimo, ya, bangsa yang tinggal di kutub utara, bangsa yang tinggal di kutub utara, bangsa Eskimo, itu memiliki 20 kosakata tentang salju. Kenapa? Karena budaya hidup orang Eskimo itu bergelut dengan salju. Orang Indonesia mengenal istilah salju itu hanya satu kata. Jadi, saya menekankan bahwa budaya dan berbahasa itu sangat erat sekali dengan konteks negara atau pengguna pemakainya, daerahnya, dan sebagainya, atau situasi keadaan yang memaksa orang harus menggunakan atau memperkaya hazanah manusia itu menciptakan bahasa itu dalam konteks budaya. Nah, hari ini kita dalam situasi new normal, masa pandemik, di mana juga muncul istilah-istilah populer dalam masa pandemik ini. Bapak Ibu sekalian, di sini saya sudah di dalam presentasi saya PowerPoint, saya mengambil satu sampel tentang COVID-19 dalam teks. Saya sebentar ya. Di sini COVID-19 dalam teks. Di sini dinyatakan bahwa pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus 2019, bahasa Inggrisnya coronavirus disease. Coronavirus disease 2019 disingkat COVID-19 di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada 11 Maret 2020. Hingga 23 April 2020, lebih dari 2 juta kasus COVID-19 telah dilaporkan lebih dari 210 negara dan wilayah, mengakibatkan lebih dari 195.755 orang meninggal dunia dan lebih dari 781.109 orang sembuh. Nah, terus itu ada 3-4 alinea yang saya sampaikan ini, ya, dari sumber berita atau teks yang ada di Wikipedia. Jadi Bapak Ibu bisa akses ini langsung, tapi bahannya sudah saya berikan. Ya, di sini upaya untuk mencegah penyebaran virus termasuk pembatasan perjalanan, karantina, pemberlakuan jam malam, penundaan dan pembatalan acara serta penutupan fasilitas.
Upaya ini termasuk karantina HUB, karantina nasional di Italia dan di tempat lain di Eropa, serta pemberlakuan jam malam di Tiongkok dan Korea Selatan, dan seterusnya. Jadi universitas sini, sekolah dan universitas telah ditutup baik secara nasional atau lokal di lebih dari 124 negara. Jadi penutupan akibat corona di 124 negara, sekolah dan universitas, dan mempengaruhi lebih dari 1,2 miliar siswa dan seterusnya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini ada yang menarik. Ketika saya lewat masuk gang Sumber Amal tuh, ada seorang kakek Agus itu di rumahnya, dia buat rumah pohon. Ya, ini peduli dengan COVID-19, jadi saya foto. Ya, bahasa Jawa, ini peduli dengan COVID-19. Tulisnya, Neng omah wae, di rumah saja. Ojo lali nganggo masker. Ya, jangan lupa pakai masker. Ojo ngumpul rame-rame yo, jangan berkumpul rame-rame. Basuh tangan karo sabun, basuh tangan dengan sabun. Dijogo kewarasane ya, dijaga kesehatannya, warasnya, kesehatannya. Orang mudik ropopo, nggak mudik nggak apa-apa. Ini contoh, ya, kajian antropolinguistik bahasa lokal yang konteksnya konteks budaya, ya, konteks hari ini situasi kita dan memperkaya ini bahasa kita sebagai bahasa lokal dan juga kaitannya dengan kondisi global. Jadi Bapak Ibu untuk sampel saja, kebetulan karena Indonesia sekarang ini kita baru memperingati proklamasi ke-75 tahun, saya cari 75 bahasa populer selama COVID-19. Ya, sudah ada datanya sama Ibu Bapak, ada istilah wabah, virus, sindrom, pernapasan, akut, COVID-19, isolasi, karantina, suspek, OTG, orang tanpa gejala, orang dalam pemantauan, zona merah, zona hijau, zona kuning. Zona kuning itu tempat ibadah ditutup. Ya, zona hitam orang tidak boleh masuk dan keluar. Nah, dari contohnya di Solo. Kuliah daring, percikan pernapasan atau droplet. Mohon maaf, Prof. Puji, waktunya hampir selesai, 1 menit lagi. Tinggal 4 menit lagi, terima kasih, Dr. Taslim. Langsung saja, 1 menit lagi, Prof. 75 kosakata ini sebagai data sampel saja untuk webinar kali ini. Ini dapat dianalisis dengan teori antropolinguistik modern dari buku Duranti, Linguistik Antropologi, ya tahun 1997. Jadi apa performansinya di situ? Tadi Prof. Robert sudah menyampaikan ya, performansi bersepeda beda dengan sepeda. Nah, seperti itu. Protokol kesehatan itu performansi, pakai masker, performansi, cuci tangan dan sebagainya. Indeksikalitasnya apa di sini penunjuknya yang membedakan antara smoke and fire kalau dalam buku tersebut, ya, asap dan kebakaran. Ya, indeksikalitasnya penunjuknya masker, disinfektan, hand sanitizer dan sebagainya. Partisipasinya siapa yang terlibat? Ya kita ini semua yang peserta dalam webinar ini menghadapi situasi pandemik ini, masyarakat global, masyarakat Indonesia, masyarakat Sumut, mahasiswa, siswa, dokter. Ini dapat dianalisis kosakata tadi yang populer ini, ya,